Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan bagi hidup kami. Mari ya Roh Kudus. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa
layak untuk ditinggikan, sebab Kau Tuhan yang besar, Kau pencipta langit dan bumi. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau yang layak, Yesus. Namamu ditinggikan, namamu diagungkan, namamu dimasyurkan atas setiap umatmu, atas semua ciptaanmu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, layak Kau disembah. Haleluya, haleluya. Oh, rapaya rawalawaya ramasye. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu sudah berkumpul bersama-sama, telah memuji, menyembah, menyukakan hati Allah. Dan sekarang saatnya kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Nah, yang lalu kita sudah sampai sini bagaimana Allah membentuk Anda untuk pelayanan. Gimana diperlakukan, dibuat, dibentuk Tuhan supaya kita bisa melayani. Yang pertama-tama bahwa Allah memakai sheep. Itu karunia rohani ditambah dengan minat-minat hati kita, ditambah dengan kemampuan kita atau abilities, tambah dengan kepribadian kita, dan campuran yang terakhir adalah pengalaman hidup kita, ya. Jadi gabungan shape tadi itu dipakai Allah menjadi modal dasar di dalam kita melayani. Namun tidak cukup hanya itu. Jadi seorang pelayan yang baik bukan hanya mempunyai hati atau katakanlah mempunyai karunia, ditambah lagi dengan nilai-nilai yang diperlukan supaya kita menjadi pelayan-pelayan yang disukai oleh Tuhan, ya. Nah, ada kombinasi 5 nilai-nilai pelayan yang harus kita ketahui dan Bapak udah bagikan yang lalu ada perspektif ilahi. Kombinasi yang pertama perspektif ilahi. Perspektif ilahi perlu kita dapatkan. Arti kita dapatkan itu dari Tuhan itu apa? Dapatnya apa? Ketika kita tidak dapat perspektif ilahi, kita akan merasa bahwa kita itu hanya sebagai korban. Dulu ada beberapa anak-anak kita yang tinggal di pastori kita. Kalau pagi kan kita ada 2 pagi ya, mereka digugah bangun pagi 4:30 itu menjadi satu beban ya. Akhirnya pada merotoli satu-satu, tidak tinggal lagi di pastori ya. Nah, tidak dapat perspektif ilahi, hanya akan merasa aku ini korban ya, bukan sesuatu yang kalau kita dapat perspektif ilahi kita malah bersyukur. Aku bersyukur tinggal di asrama atau tinggal di pastori, dibentuk Tuhan, mau dipakai Tuhan sebagai seorang pendoa syafaat. Nah, itu kalau kita dapat perspektif ilahi. Nah, kira-kira udah banyak disampaikan kepadanya. Nah, pengorbanan memang dibutuhkan oleh Tuhan dalam kita mengabdi melayani Tuhan. Tapi perasaan jadi korban dengan pengorbanan itu beda Bapak Ibu, ya. Kalau kita perasaan jadi korban, kita hanyalah merupakan objek yang tertindas, objek yang menderita, yang patut dikasihani. Tapi kalau pengorbanan, secara sadar aku buat itu supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Artinya kalau kita itu karena dasarnya pengorbanan, yang saya lakukan pada Tuhan itu saya tidak hitung-hitungan ya. Artinya saya sukacita melakukannya demi Tuhan ya, bukan karena kepaksa ya. Kalau jadi korban terpaksa, tapi pengorbanan saya lakukan dengan rela hati, dengan sukacita, tanpa sungut-sungut, tanpa keluhan, tanpa apapun juga. Ya pokoknya saya beri yang the best. The best itu pengorbanan, kayak pengorbanan Yesus buat kita ya, pengorbanan Anda juga untuk Tuhan, begitu juga namanya yang pengorbanan itu artinya kita memberikan yang the best bagi Tuhan. Berikutnya lagi yang kedua, nilai yang kedua adalah pelayanan adalah suatu kehormatan. Nah, kita harus memandang kalau kita dapat kesempatan melayani itu adalah suatu kehormatan, tidak semua orang ya. Kita harus menyadari bahwa banyak orang lebih pandai dari kita, katakan amin.
banyak orang lebih berbakat dari kita, atau lebih tampan, lebih cantik, dan lain sebagainya. Tapi pilihan anugerah jatuh pada Anda. Bukankah itu suatu kehormatan? Ya, jadi itu namanya kehormatan. Kita harus memandang pelayanan sebagai suatu kehormatan ya. Jadi bukan tempat untuk kita mencari materi, apalagi kita merasa dibutuhkan, apalagi kita merasa yang jagoan, yang diperlukan. Itu suatu pandang atau satu pemahaman yang sesat, yang keliru ya. Tidak akan dipakai Tuhan yang gitu-gitu, akan ditolak oleh Tuhan ya. Jadi kita harus memiliki satu sikap hati di mana saya memandang saya dikasih kesempatan sama Tuhan melayani adalah suatu kehormatan yang orang lain belum tentu diberikan. Orang lain belum tentu dapat kesempatan. Seperti juga misalnya gini ya, kita melayani di gereja generasi pilihan. Ya mungkin yang notabene dia gereja di kampung, gereja yang di Saben atau dia pinggir kota ya. Tidak gereja yang seperti di Jakarta atau lagi di luar negeri begitu. Tapi itu satu kehormatan juga ya, satu kehormatan. Artinya Tuhan juga bisa pakai banyak orang yang lebih daripada kita. Bukan kita satu-satunya orang berbakat yang Tuhan kenal, yang Tuhan miliki. Tuhan punya segudang. Tuhan punya berjuta-juta orang hebat, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar manusia-manusia hebat yang Dia miliki, yang Dia ciptakan. Tapi Anda dipilih. Nah, ini kan satu kehormatan itu loh. Jadi selama kita nggak bisa punya yang begitu, kita macam-macam sikap kita di dalam pelayanan. Tapi kalau kita merasa ini kehormatan, kita akan tunduk, ya, tunduk pada lembaga yang menaung kita, tunduk pada yang jadi otoritas di atas kita dan sebagainya. Ya, pelayanan yang benar pasti tidak berfokus kepada pemenuhan kebutuhan, tapi pemberitaan yang murni dan benar. Awas Bapak Ibu ya. Kalau kita memandang pelayanan sebagai satu kehormatan, kita tidak berfokus hanya sebagai satunya pemenuhan kebutuhan materi. Betul kita butuh materi, tapi itu bukan segala-galanya. Betul kita butuh uang, tapi lebih hormat lagi kita atau lebih hebat lagi kehormatan karena dikasih melayani. Gitu. Tuhan bisa kasih kita uang yang mana saja. Jadi kalau udah diadu antara kebutuhan perut Anda dan Anda berkata gini, ya saya sih mau melayani Bu, tapi kan gimana juga saya butuh makan. Tuhan juga tahu, itu Tuhan gak usah diajari. Tuhan juga ngerti Anda butuh makan. Tapi coba kayak janda Sarfat, beri dulu pada Tuhan, nanti Tuhan akan beri pada Anda berlimpah. Katakan amin. Ya, jadi gitu Bapak Ibu ya. Bukan kita egois. Saya butuh makan nih. Emang saya nggak butuh makan? Iya Tuhan juga tahu Anda butuh makan. Dia nggak akan kasih batu ke buat kita. Ya, Firman juga berkata gitu. Ya, tidak akan diberikannya ular kalau anak meminta roti. Demikian juga Allah, apalagi Allah. Ya, tidak akan dilakukannya. Jadi Tuhan tahu kita butuh makan. Tuhan tahu kita butuh hidup. Tuhan tahu kita butuh pangan. Tuhan tahu kita butuh minum. Tuhan tahu kita butuh pakaian. Tapi itu bukan jadi alasan kita menghindari apalagi menolak pelayanan. Katakan amin. Anda harus utamakan satu kehormatan loh ditawarkan Tuhan. Bu, mau nggak melayani sini? Ya Anda jangan jual mahal ya. Anda jangan pakai banyak alasan-alasan, beribu-ribu alasan untuk menolak. Tuhan pakai yang lain, Anda gelo nanti. Anda rugi nanti ya. Tuhan pilih yang lain. Karena Tuhan punya stok yang banyak. Ya. Kita bukan apa-apanya. Banyak orang lebih pintar, banyak orang lebih bersuara merdu, banyak orang lebih segala-galanya. Tapi kalau Tuhan pilihannya jatuh pada Anda, itu adalah satu kehormatan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur dipilih oleh Engkau. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan pilih saya bersyukur dan saya mau setia di dalam pelayanan. Ya. Jadi Bapak Ibu kita juga lihat kesetiaan. Kenapa kita baru kasih kesempatan pada orang yang melayani setelah mereka terbukti setia gitu ya. Karena setia adalah sifat Allah. Allah juga mau kita pelayan kita karena menghormati Allah, kita setia. Bagaimana sih disebut Anda menghormati Tuhan kalau Anda keluar masuk pelayanannya gitu ya. Kadang 5 bulan yang lalu jadi singer, sekarang udah nganggur lagi dan sebagainya. Nggak setia. Kalau kita menganggap pelayanan itu adalah suatu kehormatan, kita akan setia di sana, bahkan sampai mati. Ya. Nah, yang ketiga sekarang, pelayanan adalah suatu ekspresi. Katakan suatu ekspresi. Anda tahu ekspresi? Seperti saya senang sekali diberikan sama seseorang tuh satu hadiah, saya terekspresi. Anda tahu ekspresi orang senang kan?
Wah, makasih ya, makasih ya. Aduh, Anda baik sekali. Itu ekspresi. Jadi ketika saya diberi Tuhan kesempatan melayani, yang saya kerjakan, saya perbuat, ada ekspresi hati saya pada Tuhan. Katakan amin, ya. Jadi itu ekspresif, ya. Jadi bukan sekedar, artinya gini, kalau disebut sebagai ekspresi lebih bersifat dari saya keluar, dari saya pada Tuhan, ya. Jadi pelayanan yang benar bukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari pelayanan, ya, atau menghabiskan sumber daya, tapi lebih pada sebagai kontributor, memberikan yang terbaik pada Allah. Katakan amin. Ya, jadi berbeda ya. Kalau kita itu menganggap suatu pelayanan sebagai suatu pusat kita untuk mendapatkan, sebagai lahan lah, katakanlah ya, lahan untuk keuangan, lahan untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Kita cuma untuk dapatkan sesuatu. Di dalamnya bisa banyak jebakan-jebakan yang kita bisa tertipu. Bisa ada tipuan-tipuan, tipu muslihat, ya, ketamakan, kemarukan dan sebagainya. Karena tadi pelayanan bukan sebagai ekspresi. Kalau kita melayani sebagai suatu ekspresi, Anda akan menghormati itu dan Anda tidak akan jadi seorang yang meraup dana sebanyak-banyaknya, menghabiskan banyak hal untuk pelayanan, tidak gitu ya. Tapi kita justru untuk memberikan pada Tuhan. Yang kedua, pada akhirnya pelayanan bukan sebagai profesi, ya, melainkan dedikasi. Beda ya, profesi dan dedikasi. Kalau profesi itu, ya saya dihargai karena profesi itu. Tapi dedikasi, saya nggak hiraukan tentang seberapa besar saya tuh diberikan apa-apa, tapi saya lebih banyak pada memberi, sifatnya memberi. Pokoknya dedikasi, my dedicated, ya, satu persembahan, itu artinya persembahan gitu. Jadi profesi dengan dedikasi bedanya situ, ya. Kalau pelayanan Anda anggap sebagai satu profesi, Anda cuman menganggap bahwa itu layak dapat upah, layak dapat imbalan, layak diberi dan sebagainya. Tapi kalau pelayanan adalah dedikasi, Anda nggak peduli diapresiasi, dipuji, apapun juga, Anda tetap memberi pada Tuhan. Yang gini sulit dapatnya loh. Sulit ya. Kadang-kadang kita tuh udah kelamaan tidak diberi tahu apa-apa saja, enggak diapresiasi apa-apa saja, kita langsung ngutungan, langsung ngambek. Aku nggak pernah dipuji kok sama Bapak Gembala. Langsung, nah itu bukan dedikasi. Kalau dedikasi sifatnya kita memberikan. Kita berikan, saya abdikan, mengabdikan, mempersembahkan diri saya, itu dedikasi. My dedicate, ya. Dedikasi saya untuk gereja adalah begini-gini. Nah itu dia. Artinya saya persembahkan untuk gereja keahlian kita, kebadan kita dan sebagainya. Katakan amin, ya. Saya balik sedikit lagi tadi jelaskan tentang sebagai kontributor. Oleh kemurahan Tuhan, saya juga banyak Bapak Ibu ya, mendapat kesempatan-kesempatan di mana ada berkat-berkat untuk gereja ini, yang kalau tadi bukan sebagai kontributor, saya juga bisa potong kompas. Saya bisa alihkan juga untuk diri saya. Toh orang lain juga tidak tahu. Orang lain juga nggak ngerti itu ya. Tapi tadi karena dedikasi dan saya jadi kontributor, saya mau menyalurkan ya kontribusi. Inilah kontribusi saya untuk gereja Tuhan. Inilah kontribusi saya yang saya bisa perbuat untuk gerejanya. Jadi membangun dengan saya juga nggak mikir-mikir saya dapat apa, saya juga nggak mikir-mikir diberi apa. Yang jelas saya itu memberi terus memberi. Selagi saya hidup, selagi bisa, saya terus memberi dan memberi. Itulah ekspresi saya. Jadi Bapak dan Ibu juga seperti itulah ekspresinya juga dalam melayani. Jadi Anda sifatnya terus jadi kontributor, terus Anda berdedikasi, terus memberi dan tidak pernah ada hitung-hitungannya pada Tuhan. Katakan amin. Jadi penting sekali itu ya, kalau kita nggak pernah hitung-hitungan pada Tuhan, kita akan mengerti bahwa yang kita yang kita perbuat ini ya semata-mata demi dia dan untuk dia saja. Aku nggak peduli soal aku dapat apa, saya nggak peduli saya diapakan, saya nggak peduli saya diapresiasi apapun juga. Yang saya pentingkan, yang saya pedulikan, yang saya utamakan adalah
bahwa saya itu memberi pada Tuhan, berdedikasi melalui pelayanan saya kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang ketiga ya, bahwa pelayanan adalah suatu ekspresi, ya, ekspresi saya. Ekspresi itu bisa sukacita tuh ekspresi, ya. Nangis itu juga bisa satu ekspresi, ya. Apalagi kesedihan juga bisa satu ekspresi. Menyanyi juga bisa satu ekspresi. Banyak ekspresi-ekspresi. Nah, jadi kalau kita dikatakan pelayanan suatu ekspresi, yang saya lakukan, saya kerjakan adalah ekspresi yang harus kelihatan sebagai sebuah pelayan pada Tuhan. Ya, bukan kita sedang minta-minta atau apapun, dan itu jangan pernah boleh seperti itu ya. Ya, jangan pernah kita muncul pikiran atau ide kita mendapatkan sesuatu dari pelayanan. Jadilah pelayan yang murni, semakin lama semakin murni, tambah murni, tambah murni, tambah murni, terus semakin murni untuk Tuhan. Baru Anda jempolan, kata Tuhan, Tuhan kasih tutam, 2 jempol untuk Anda. Kenapa? Anda mengabdi, betul-betul mengabdi buat Tuhan. Nanti urusan berkat Anda, urusannya Dia, di mana Anda sudah senangkan dan layani Tuhan dengan baik. Tuhan pasti bertanggung jawab. Katakan amin. Tidak mungkinlah Tuhan itu melupakan Anda setelah Anda juga berbuat sesuatu. Nah, ini yang pada dasar orang banyak salah. Jadi mereka melayani untuk yang rupiah-rupiah kecil. Tunggu rupiah besarnya Tuhan. Tunggu waktu Tuhan memberkati kita, ya. Jangan kita hanya kemaruk dengan rupiah-rupiah, ya 25.000, 20.000 dan sebagainya, ya, sebagainya dan itu sebagainya. Itu yang perlu kita ganti, ya. Lagi yang keempat sekarang. Yang keempat adalah 4-nya ada 4B ya, penundukan diri atau loyalitas. Penundukan diri atau loyalitas. Di dalam pelayanan kita harus dibentuk karakternya lebih dulu sebelum dipercayakan. Katakan amin, ya. Dibentuk lebih dulu karakternya sebelum dipercayakan. Nah, banyak orang langsung ngebet jadi pelayan Tuhan. Langsung mau jadi pemimpin, mau di garis depan, mau yang terhebat, mau yang diungguli, diakui dan sebagainya. Orang lain juga tahu Anda pinter, tapi Tuhan juga mau, ini kehendak Tuhan ya, Anda terlebih dahulu dibentuk karakternya, jadi karakter hamba, seorang yang melayani bukan seorang tuan, bukan seorang majikan, tapi seorang hamba. Nah, beda Bapak Ibu. Hamba yang pinter dengan tuan yang pinter beda. Yang satu bos yang pintar, yang satu hamba, tapi pintarnya sama. Nah, Allah mau kita jadi hamba, menjadi seorang yang memang berdedikasi tadi itu, mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan. Nyari yang gini ya sulit Bapak Ibu ya, nggak gampang. Kalau kita lihat tim-tim yang mengikuti misalnya Max Lucado, itu kan banyak profesor dan doktor teologi aja loh, ya, tim dia itu ya. Tapi mereka juga nggak pada cari kemuliaan untuk diri sendiri. Ya dalam satu KKR atau crusade gitu, tidak pernah ada doktor teologi yang di belakangnya Max Lucado itu misalnya, terus berteori, berpendapat, maju ke depan, dan mengatakan si Max itu teori tadi salah. Oh tidak gitu, salah, yang benar gini-gini. Nggak pernah begitu, ya diem. Nanti waktunya dikoreksi, dia yang kasih masukan. Mr. Lucado, yang tadi Anda katakan tuh salah gini-gini. Nah Tuhan suka gitu, jadi bukan soal disukai manusia, tapi Tuhan sendiri suka dengan orang yang punya penundukan diri. Katakan amin. Tidak orang yang kemaki, yang tinggi hati, yang sombong, tapi rendah hati, ya, orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini perlu dibuktikan. Apa pembuktiannya bahwa seorang itu seorang hamba sebelum dia dipercayakan? Penundukan diri. Penundukan diri. Sulit nggak orang untuk tunduk diri? Gak gampang, terus terang gak gampang. Kita masing-masing adalah makhluk yang egois, sulit dibentuk, sulit diatur. Kita punya pendapat sendiri, kita punya karep sendiri, kita punya keinginan sendiri, kita punya macam-macam yang diri sendiri, aku tahu kok, aku bisa kok, aku juga lulusan sarjana kok, aku juga sekolah teologi dan sebagainya. Itu namanya kita tidak tunduk diri, ya. Dan kemudian Tuhan juga mau kita tidak menuntut untuk dihargai, ya. Jadi penundukan diri adalah ya dibuktikan dengan tidak menuntut untuk dihargai, ya, diakui gitu loh ya. Saya udah berkali-kali pernah menyampaikan lewat
khotbah dan juga impartasi-impartasi, banyak orang mau melayani, tapi siapakah yang mau jadi tukang sapu? Siapa? Orang semua mau di depan. Ya, sampai murid-murid Tuhan Yesus juga begitu. Mereka sampai ada yang berkata, bahkan ibu Yesus juga berkata pada Yesus, kalau nanti kau telah duduk dalam kerajaanmu, jadikanlah yang duduk sebelah kanan dan kirimu adalah Yakobus sama Yohanes, kedua saudaranya Yesus. Ya, saudara tirinya ya. Kedua saudara tirinya itu yang jadi di kanan dan kirinya. Jadi ada juga nepotisme dalam kerajaan Allah. Ya, ada gitu ya. Maunya ya keluarga sendiri, orang-orang sendiri, kelompok sendiri, klan sendiri ya. Konglomerasi sendiri dan sebagainya. Tapi Allah tidak gitu ya. Tuhan mau siapa saja yang dia pakai, yang dipilih Tuhan, yang dipakainya. Dan kita harus menaruh hormat pada Tuhan. Namun kan sebelum itu terjadi, orang memberikan hormat pada Anda juga harus membuktikan sejumlah pembuktian diri. Ya, bertahan dulu sekian lama mengabdi sampai saatnya nanti memang Anda diangkat oleh cara Tuhan. Katakan amin. Kita berkali-kali menghadapi goncangan-goncangan di gereja ini, ya sifatnya begitu semua sama, ya. Orang-orang atau pihak-pihak yang mau muncul dengan sendiri, mereka mau mengangkat diri sendiri, ya. Dan udah cukup sebenarnya kasih kesempatan pelayanan sama saya, kasih sama Bapak untuk kesempatan pelayanan, diberikan arahan, dibimbing, tapi tetap memang niat-niat dirinya selalu terlalu liar, kata saya terlalu liar, ya liar, jadi dia mau mengangkat dirinya lebih dari itu tidak cukup, itu belum memuaskan dia menuntut lebih lagi dari itu. Ada satu bahaya, ya bahaya buat kita semua kalau kita sifatnya seperti itu. Karena itu saya katakan sekali lagi ya, jadi di dalam pelayanan kita harus dibentuk karakternya lebih dulu sebelum diberikan kepercayaan. Katakan amin. Sebelum dikasih kepercayaan kita harus begitu dulu ya. Nah, dan tidak menuntut untuk dihargai ya. Berikutnya 4B. 4-nya ada 4A, 4B ya. Tapi sebelum itu saya ulangi lagi, yang pertama tadi apa? Nilai-nilai perspektif ilahi ya. Saya ulang lagi tadi. Yang kedua, pelayanan adalah suatu kehormatan. Yang ketiga, pelayanan adalah suatu ekspresi. Yang keempat, tadi penundukan diri, 4A. Sekarang 4B-nya. Memiliki roh anak. Setelah kita punya pendudukan dan kita juga tadi dibentuk dulu ya karakternya, kita harus memiliki roh anak. Nah, roh anak ini terbentuk gini. Bapak Ibu, ada bapak dan ibu rohani di gereja bukan? Dalam hal ini saya dan ibu gitu ya. Jadi kalau kita jadi pelayan yang baik itu di mata Tuhan, kita harus punya hubungan rohani atau hubungan pribadi dengan dia yang jadi bapak dan ibu rohani kita. Katakan amin. Nggak mungkin Anda tuh melayani orang luar gitu ya, yang tidak dikenal oleh dia, yang dia nggak tahu siapa Anda, dia nggak ngerti hati Anda. Gimana pun harus terbentuk satu hubungan bahwa Anda tuh punya hubungan pribadi yang baik dengan dia. Ya dia bukan Tuhan memang, dia juga cuma hamba yang diberi Tuhan, otoritas di gereja ini, memimpin, mengarahkan, membentuk. Lalu kita mendapat mandat dari dia, dari Allah beri dia mandat pada Tuhan tuh, Tuhan berikan mandat pada saya, lalu saya teruskan lagi mandat itu pada orang-orang yang melayani. Jadi artinya ketika Anda tidak dapat mandat dari saya kan nggak bisa melayani kan, maka dikatakan harus membangun hubungan dengan bapak dan ibu rohani ya. Caranya gimana? Yang pertama membangun hubungan pribadi. Ya, baik informasi dan komunikasi. Waktu bersama-sama dengan beliau, ya. Ada fellowship berlayan bersama dan sebagainya. Ya, nggak tahu Anda ya. Kalau waktu Bapak dulu ya membangun hubungan dengan atasan saya dulu, saya selalu juga membangun hal yang pribadi. Ya, saya bukan hanya nyogok baik-baikin gitu, tapi juga yang saya suka sama pribadinya. Ya, jadi saya udah punya atasan banyak sekali waktu kerja di Pertamina dulu, bahkan berbeda keyakinan, berbeda agama, tidak satu pun mereka itu yang gak suka sama Bapak. Saya anak kesayangan, selalu mereka tuh bilang saya tuh kesayangan mereka ya. Jadi saya memang dapat anugerah dari dulu udah belajar tentang ini sebelum jadi gembala.
Ya, saya tahu mengambil hatinya, saya tahu menghindari yang dia tidak sukai dan sebagainya. Jadi kami tuh ya berdua ibu tuh disayang oleh atasan kami dulu waktu di Prabumling. Padahal mereka orang pintar-pintar semua, sekolah di luar negeri semua juga begitu ya. Tapi terhadap kami tuh kami berdua disayang ya. Ibu juga diangkat jadi manajer di Dharma Wanita. Saya juga gitu kepercayaannya, nah gitu ya. Jadi bentuk-bentuk kayak gitu kan sama di kita juga begitu. Ya, ini bukan harus Anda malam ini juga atau sore ini Anda bawa rujak buat saya, bukan gitu, ya. Tapi artinya perlu dibangun satu hubungan komunikasi, informasi yang baik, ya. Nggak pernah ngomong-ngomong saya, nggak pernah hubungan sama saya, kan juga bisa menjadi multi tafsir. Ada juga punya tafsiran-tafsiran sendiri tentang saya karena nggak kenal. Saya juga bisa menafsirkan yang berbeda tentang Anda karena saya nggak kenal. Nah, untuk mencegah itu, marilah dekat, ya, marilah bergaul, ya, marilah datang, ya, semangkok satu seporsi bakso aja kan untuk pergaulan nggak berapa harganya. Tapi kita dapat berkatnya banyak sekali loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita juga perlu dekat dengan orang yang dipakai Tuhan, dengan pribadi Bapak dan Ibu Gembala. Saya mau sampaikan, kami berdua tidaklah tertutup bagi siapapun juga. Selalu bersedia untuk berkomunikasi, selalu bersedia juga untuk diskusi dan konsultasi, tanya jawab juga oke, ya jalan-jalan juga oke, apa saja juga oke. Anda tahu bagaimana kami juga mengupayakan untuk jemaat ini bisa jalan-jalan ya. Berkali kalau proyek kita nih banyak sekali kita jalan-jalan ya, udah ke Bali bersama-sama dan sebagainya. Tapi juga kan tidak semua jemaat ini juga yang mau diajak. Ada yang sok jual mahal, ada yang merasa juga bisa jalan-jalan sendiri, dan ada yang merasa jalannya itu kemahalan. Lah kalau gitu gimana bisa dekat dengan Bapak dan Ibu Gembala? Nggak bisa dekat dengan Bapak Ibu Gembala, karena ada juga jual mahal. Nah, terjadi hanya satu hubungan timbal balik yang baik kalau ada juga tidak jual mahal. Lalu yang berikutnya selain tadi bangun hubungan pribadi yang informasi komunikatif, yang kedua mengetahui harapan-harapan Bapak Ibu Gembala Anda. Apa harapan Anda untuk Anda? Itu perlu ditanya. Dan saya jarang ketemu orang gitu. Bisa bertanya gini, Pak, menurut Anda Bapak saya ini gimana? Apa kurangnya saya? Nah, jujur begitu jarang. Ya, itu yang bagus itu, ya. Tanya, menurut Bapak saya apa kurangnya? Kelemahan saya apa? Misalnya, apakah saya ini perlu dipotong kukunya? Apa saya ini perlu gini-gini? Apa saya kurangnya apa? Kalau nyanyi saya falas nggak? Nah, kalau tidak bertanya gitu, waktu saya menilai Anda kaget. Wah, udah gini pengabdian saya masih dikritik terus sama Bapak Gembala. Anda sih nggak pernah tanya. Tanya dia. Apa pendapatnya? Kurangnya di mana? Diarahkan. Baru kita enteng menerima semua teguran-teguran Bapak Gembala. Kenapa? Udah biasa dikasih masukan. Udah biasa ditegur, udah biasa dinasehati, dan kita tahu itu hatinya. Inginkan gereja yang terbaik. Jadi segala kritikan saya untuk gereja ini tidak lain supaya gereja kita terangkat lebih baik. Tidak ada karena saya benci, ya. Tidak ada karena Bapak nggak suka. Siapapun juga, semua kita evaluasi demi gereja. Semua kita perbaiki demi gereja. Demi pelayanan, bukan demi pribadi saya. Saya nggak cari hormat dari Bapak Ibu, nggak cari ya. Saya membenarkan di mana kurang, di mana yang kurang-kurang kita perbaiki supaya nanti terangkat gereja kita secara keseluruhan. Nah, karena Anda juga kurang bergaul dengan saya, bisa jadi misinterpretasi, keliru menanggapi, keliru memahami, ya, sebagai kurang ini dan banyak kritikan, ya. Coba pahami dari sisi saya, artinya berempati. Anda datang dekat pada saya, pahami hati gembala, harapan gembala, kesulitan gembala, dan kendala-kendalanya, keluhan-keluhannya, Anda akan nanti berempati pada dia. Bukan jadi musuh, tapi membangun kekuatan bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala. Paham Bapak Ibu? Jadi bukan sifatnya kita cuma mengkritik dia, menilai dia. Anda sendiri nggak mau dinilai, sama-sama fair. Saya nilai Anda nilai saya juga kan, gitu. Yang baik kan gitu ya. Jadi sama-sama kedua-duanya. Jadi saya bisa menilai Anda juga menilai saya juga. Gitulah yang dimasukkan dengan tadi membangun hubungan dengan Bapak Ibu Gembala. Dan satu lagi, percayalah bahwa kami melandasi semua itu berdasarkan tadi kebaikan untuk gereja. Ya,
kita landasi kebaikan dan tidak untuk yang negatif, tidak untuk yang tidak baik. Semua yang kita kerjakan, yang kita beri nasihat, yang kita arahkan, yang kita dorong, semua itu adalah untuk kebaikan-kebaikan ministry. Gereja kita lebih baik lagi. Itu harapannya. Dan saya mau semua kita mendukung. Artinya ketika Bapak di depan dia membangun kegerakan gereja, yang di belakang saya juga ikut mendukung, ikut mensupport, ya, ikut mendukung lah, ya, ikut turut memberikan kontribusi-kontribusi yang sekiranya itu bisa menaikkan rating gereja lagi lebih baik lagi, didukung semuanya, ya. Itulah tentang memiliki roh anak, seorang anak, ya, roh anak yang mengabdi, mengasihi pada orang tua rohaninya, itu Bapak dan Ibu gembala. Yang kedua dari memiliki roh anak adalah melatih karakter loyalitas. Dalam Filipi 2:22 ada dikatakan secara garis besarnya bahwa ini surat Timotius pada Paulus, ya, Paulus pada Timotius begini, bahwa pemimpin yang dilayani itu ada pemimpin yang baik, pemimpin pada masa sukar, ya, artinya mendemonstrasikan komitmen saya kepada Tuhan dan pemimpin yang saya layani pada masa sukar. Mendemonstrasikan komitmen saya kepada Tuhan dan pemimpin yang saya layani pada masa sukar. Jangan pengen enaknya aja. Begitu masa sukar Anda tinggalkan juga dia. Ya, mari sama-sama suka duka, senang ataupun juga kesulitan kita hadapi bareng-bareng. Kita sama-sama suka, kita sama-sama senang melakukannya, ya. Jadi sama-sama kita hadapi. Ini suratnya Paulus pada Timotius. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saya juga kepingin rasanya itu dibantu oleh anak-anak saya yang mereka kayak bantu bapaknya. Ya. Bayangkan sebuah gereja kecil, ya, gak banyak orangnya. Terus kalau mulai ibadah kan yang nyapu-nyapu tuh pasti pastornya, pendetanya yang nyapu, pendeta yang nyiapin ini, sound system, mic dan sebagainya. Coba bayangkan kalau sampai dengan jam ibadah terjadi, jam ibadah dimulai, tidak ada satupun anak-anaknya yang bantu dia akan kewalahan. Tapi betapa sukacitanya dia ketika waktu dia mulai memegang sapu, anaknya yang satu datang pegang sapu. Pastor, apa yang saya bisa buat? Ada yang ngambil kain lap, ada yang ambil sapu lidi di luar di halaman, ada yang lap-lap bangku, ada yang siapkan ini dan sebagainya, ada yang tes mikrofon dan sebagainya. Artinya itu anak-anaknya, dibantu oleh anak-anak. Walaupun itu mungkin tidak anak kandung, tapi dia merasa serasa dengan anak-anaknya. Nah, itu Bapak Ibu, kalau suka juga dengarkan himbauan-himbauan dari Bapak Gembala, ya, banyak kebutuhan, keperluan kita tuh datang pagi, lebih pagi lagi mempersiapkan segala sesuatu. Ya, anak yang baik, ia mengerjakan itu untuk bapaknya. Ya, dia nggak merasa hiraukan tentang apa upah yang didapat, apa apresiasi yang didapat, dia kerjakan itu sukacita aja. Anak saya kan nggak mikirkan gitu. Yang dia kerjakan ya demi rumah tangganya, demi bapaknya, bukan karena mengharapkan diupah apapun. Ya, jadi teman-teman sini juga ada yang datangnya pagi-pagi, ya. Mas Lukas tuh datangnya pagi-pagi, langsung nyoto depan. Sekarang tukang soto udah bubar, rasain lo, nggak ada lagi tukang sotonya, ya. Nah, gitu, ya. Ya, jadi teman-teman juga banyak yang datang pagi-pagi, tapi pelayan Tuhan yang mana yang lainnya juga nggak datang pagi-pagi. Bahwa kita dibutuhkan banyak sekali sini pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat, ya. Kadang-kadang yang periksa thermal gun itu juga udah pada lolos, sudah pada masuk ke dalam, baru ada yang orang periksakan thermal gun. Ya, kita nggak setia dengan tugas-tugas kita. Ya, banyak urusan belakang yang menghambat kita. Jadi kalau kita tadi loyal dengan gereja, loyal dengan Bapak Gembala, loyal terhadap institusi di mana kita mengabdi, kita akan mendemonstrasikan komitmen. Komitmen bukan cuma omongan, bukan cuma perkataan, tapi dibuktikan. Katakan amin. Dibuktikan, bukan cuma omong. Saya komit, saya pelayan Tuhan. Tapi buktinya mana? Ya, Anda buktikan dengan sebuah demonstrasikan komitmen Anda itu, datanglah lebih awal, persiapkan segala-galanya dengan luar biasa, ya. Yang kelima sekarang, antara komitmen dengan partisipasi.
Jadi pelayanan yang baik adalah pelayanan yang bentuknya komitmen. Tadi udah sebut-sebut kata komitmen ya. Jadi ada komitmen, ada partisipasi. Komitmen, orang yang berkomitmen adalah yang berkata, ada punya prinsip, what can I give? Apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Katakan amin. What can I give? Kalau partisipasi, cuman partisipan, ya orang cuman ikut-ikutan, itu what can I get? Aku dapatnya apa? Aku dapatnya apa? Ya, jadi kalau kita komitmen, nggak mikir dapat apa-apa. What can I give? Ya, memberikan diri. Mereka juga pakai ongkos dalam gereja. Mereka juga ada sarapan sendiri dan sebagainya. What can I give? Aku bisa ngasih apa lagi ya supaya gerejanya jadi cemerlang? Itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sebagai sekedar seorang partisipan, kita cuman punya prinsip what can I get? Dapat apa? Bisa ada orang berkata gini ya sama seseorang ya, kamu suara bagus tuh, mau nggak jadi singer? Aku dapat berapa? Wani piro? Dibayar berapa? Lah, untung Mujila nggak pernah bilang gitu loh. Kalau dia bilang gitu, dia udah bayaran tuh gede banget. Satu kali biar dia, tapi dihukum Tuhan kalau dia berkata gitu ya. Sampai berani gitu, Mut, hati-hati loh ya. Komitmen, orang komitmen tuh butuh melakukan excellent. Tahu nggak excellent? Yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa, latihan yang luar biasa, belajar luar biasa, semua untuk Tuhan yang luar biasa. Termasuk kita juga nih, teknologi kita masih ketinggalan, tapi kita menuju pada excellent, berusaha untuk lebih lagi, ya naik lagi, tiap kali diperbaiki lagi, sekarang ketambahan lagi tenaga. Mas Yoyo sekarang udah terlibat lagi di sini. Tujuannya satu, bukan cuma rame-ramen, gimana bisa sumbangsi untuk menaikkan lagi Genpil jadi lebih baik lagi. Ya, gitu maksudnya ya. Bapak Ibu, saya ceritakan dikit ya, kalau udah selesai ibadah ini diedit nih Bapak Ibu. Untuk diputar jam 6 sore nanti. Itu diedit. Ada tukang editnya. Ya. Itu ada Mas Yosua sampai sore-sore. Ada juga Elnat. Udah mulai belum Elnat? Udah. Karena itu mari kita juga menghargai gereja, jangan asal kritik, jangan asal ngomong, jangan asbun. Coba terjun dalamnya, Anda berdarah-darah juga kayak kita gini semuanya, ya. Jadi jangan cuman bisa ngomong aja, kritik segala macam ya, berdarah-darah. Ya, apalagi juga kayak Bang Mian itu, wah di atas genteng sana tuh ya, berdarah-darah juga atas genteng sana tuh ya. Dia nungguin pasang-pasang genteng segala macam semua demi gereja. Lah, jemaat jangan berkata, dikit-dikit pembangunan, ada ngasih nggak seberapa loh. Ya, bandingkan kita juga udah berjuang banyak untuk gereja Tuhan. Banggalah, Tuhan tuh baik sekali untuk Genpil. Katakan amin. Mari sama-sama kita berjuang menaikkan gereja lebih lagi dengan berikan yang excellent. Nah, bedanya excellent apa lawannya? Mediocrity. Apa mediocrity? Ngasal. Asal-asalan, ya saya sekedarnya asal ada pujian, asal ada tayangan dan sebagainya. Kita masih worried dengan ini ya, naik turun. Tadi saya ke sana ke arah TK, mereka langsung komentar, ini kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning. Waduh, sedih lagi saya. Jadi nggak sebaik saya khotbah gini, sana juga berebet sinyalnya. Batin saya, apalagi ya Tuhan ya, kok susah kita untuk menang, untuk unggul sini nih. Artinya itu excellent, punya roh excellent. Gimana caranya lebih baik lagi, bukan untuk sombong, tapi untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan dan jemaat Tuhan. Katakan amin. Bukan sombong. Kalau sombong, Bapak tuh bisa dihukum Tuhan lah ya. Bukan untuk sombong, tapi bagaimana memberikan yang best bagi Tuhan, sampai Tuhan tuh puas. Ya, khotbah ini terdeliver dengan baik sampai ke sana ya. Bahkan diupload juga nanti di YouTube, jadi orang banyak mendengarkan, baca itu atau menikmatinya juga jadi berkat yang luar biasa. Lalu komitmen itu ditandai dengan ciri khas proaktif. Proaktif itu apa? Kalau proaktif itu tidak nunggu terjadi sesuatu ya baru kita ngatasi. Itu responsif namanya. Ada masalah baru kita tangani. Kalau proaktif kita ada tindakan-tindakan pencegahan. Tindakan-tindakan mengatasi sebelum terjadi, ya itu namanya proaktif. Jadi demi proaktif ini banyak orang dilibatkan. Bapak Ibu jangan santai-santai, ayo terlibat semuanya, bantu saya. Yang pelayanan kita masih cuma ada yang datang pas semua butuh doa, datang begini, tapi nggak proaktif. Ayo proaktif, jemput bola artinya.
kita jemput bola, kita atasi sebelum jeder jadi masalah, dicegah lebih dahulu, diantisipasi lebih dahulu supaya tidak jadi masalah. Namanya proaktif, ya. Kalau responsif, ya tunggu nanti ada masalah, baru kita ribut-ribut dan kita mengupayakan penanganan atau mengatasinya. Terakhir, komitmen itu tandai dengan ketekunan. Katakan ketekunan, konsistensi, ya, ketekunan, ya. Jadi ya maju terus, hujan badai ya tekun terus. Ya gini tekuni terus, masih kurang-kurang sana sini banyak. Tapi kalau saya lihat udah cakep sekali nih, tayangan Anda udah lihat bagus kan? Di HP Anda tuh, ya, udah muncul itu teksnya dan sebagainya, udah luar biasa sekali, ya. Jadi ini udah perbaikan-perbaikan dibanding yang saat-saat awal dulu kita mulai multimedia ini. Ya, babak belur waktu itu, ya. Kadang-kadang kedengeran, ada nggak kedengeran. Tapi kalau kita diberi Tuhan waktu 5 bulan lagi ke depannya, pasti lebih baik lagi. Lalu kalau partisipasi, mudah menyerah. Ya, mudah menyerah. Aku juga susah kerjasama dengan orang mudah menyerah. Gini. Aduh, nggak tahu soal itu. Bapak nggak bisa ngomong lagi deh ketika orangnya mudah menyerah. Ya, mari kita ngulik terus, mari kita cari jalan yang terbaik, usahakan yang terbaik. Terakhir sekarang, sebagai motivasi pelayanan, udah selesai ini Bapak selesai khotbahnya. Motivasi pelayanan. Gini ya Bapak Ibu ya, banyak orang minta pelayanan setelah tua, mengisi waktu pensiun, ya, ringkih sakit-sakitan, dan berkata, Pak Pendeta, Pastor, kalau saya sembuh, saya mau melayani. Anda diabetesnya udah 500 ke atas, kakinya udah bolong, ya. Anda juga udah mulai stroke, lumpuh-lumpuh, udah ya macam-macam. Atau Anda tuh kanker stadium 4, atau gara-gara COVID-19 ada di PHK. Ya masih bagus kalau SIP tuh masih dioglang, kerja 4 hari, ya. Tapi tempat lain banyak di PHK. Jadi miskin dan tidak punya apa-apa. Baru datang ngomong, Pak Pendeta, Pastor, saya mau melayani Tuhan. Perhatikan loh. Izinkan saya, Bapak Gembala, berkata begini, pengemiskah Allah itu? Halo? Pengemiskah Allah itu? Ya, tega dikasih sisa-sisa. Sisa-sisa, udah mau mati. Kanker stadium 4. Udah miskin, nggak punya apa-apa, udah mau KO, ya datang lagi masih Anda pinternya, seger, fresh-freshnya. Bapak aja masih merasa kurang muda dulu datang pada Tuhan melayani. Udah menikmati Pertamina dulu baru saya datang. Tapi puji Tuhan, saya masih bagus begitu. Ada orang nggak sampai sekarang nggak berani melayani karena mikir kampung tengah. Ya, kalau kita ngasih Tuhan sisa-sisa, saya mau tanya yang kedua. Kalau tadi pertanyaan saya pengemis kalah itu, yang kedua, selayak itukah dia diberi sisa-sisa? Sisa-sisa tenaga, sisa-sisa keuangan, sisa-sisa napas, ya, napas sudah bau lagi, udah terbatas lagi, semuanya sisa-sisa waktu, udah capek baru melayani, udah habis tenaga, sisa-sisa. Allah tidak mau sisa-sisa, Allah mau yang the best. Lagi masih muda, lagi sehat, lagi kuat, melayanilah. Enggak perlu tentang dapat apa, digaji berapa, dapat apa, pokoknya melayani Tuhan. Saya bertanya lagi nih, izinkan saya bertanya, siapakah penopang hidup Anda selama ini? Bukankah Dia? Dia ngasih Anda nafas, Dia ngasih Anda kesehatan, Dia ngasih Anda darah, Dia ngasih Anda udara, Dia beri Anda keuangan, Dia beri Anda keluarga, Dia kasih Anda rezeki, Dia kasih Anda juga anak-anak yang manis-manis, cantik-cantik. Semua itu juga dari Tuhan. Hello. Terus kita balasnya begini, sisa-sisa. Saya bersyukur ya ada depan saya ini anak-anak muda semuanya, terhitung muda lah ya. Joshua muda, Yohanes muda, Anton muda, Bilby masih muda, ya nggak ada orang tuanya lagi sini, ya. Ya, kalau kita udah tua tuh, udah ringkih-ringkih, udah batuk-batuk ya, disuruh doa syafaat, silakan doa syafaat berikutnya Pak Kasmiran. Ya, dan naiknya udah gemeter-gemeter. Mari kita berdoa. Udah suara gitu-gitu Bapak Ibu ya. Getar-getar gak bisa, suara terbatas-batas, batuk-batuk. Gak pantas kita begitukan Tuhan. Tuhan bukan pengemis yang mendapat sisa-sisa.
Tuhan adalah penolong hidup kita, Dia penopang hidup kita. Nah, di akhir ini saya minta begini, untuk kita semuanya doa minta ampun pada Tuhan. Kenapa kita suka nyepelekan pelayanan? Karena nggak diberi, karena nggak dapat duit, karena nggak dapat kesempatan jadi pemimpin, tidak dianggap yang hebat, kita bertobat ya. Saya akan pimpin Anda semua untuk berdoa. Allah tidak layak menerima sisa-sisa hidup kita. Kasih sekarang yang terbaik. Kasih dengan umurmu yang sekarang, dengan kekuatanmu, dengan keuanganmu, dengan bakatmu, dengan segala hidupmu. Berikan Allah yang the best, sebab Dia penopang hidupmu. Dia sudah berikan segala-gala yang terbaik, rezeki yang terbaik, keluarga yang terbaik, ayah dan ibu yang terbaik, segalanya, gereja yang terbaik, semua datang dari Tuhan. Tuhan tidak pengemis yang meminta-minta kita untuk melayani. Tapi saatnya kita berkata, saya mau Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya. Saya beri kesempatan Anda 1 menit untuk berdoa masing-masing, minta ampun pada Tuhan, kalau selama ini kita punya sikap menyepelekan pelayanan. Kita minta ampun pada Tuhan, agar Tuhan memulihkan hati kita, dan kita dibukakan jalan, kesempatan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Ayo, tunduk kepala kita masing-masing. Bapa Surgawi, ampunilah mereka kalau selama ini pandangan kami agak menyepelekan pelayanan. Karena mungkin kami pernah sakit hati, kami pernah merasa tertindas atau mengalami ketidakenakan. Sebetulnya semua itu diizinkan Tuhan untuk membentuk hati kami, untuk membuat kami jadi lebih tunduk pada Allah, lebih lagi melayani Tuhan lagi. Tuhan, sekarang kami datang dengan sungguh-sungguh ingin dan mau terlibat dalam pelayanan lebih lagi. Bentuklah hati kami, arahkanlah kami untuk kami melayani sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tempat-Mu yang telah Kau siapkan untuk kami. Karena kami tahu Tuhan sudah punya rencana, sudah menyiapkan satu peran, satu tempat untuk kami dapat melayani Tuhan. Mari Tuhan pakai kami lebih lagi. Ini tangan kami, hati kami, semua bakat kami, raga kami ada padamu. Terserah Tuhan, Tuhan pakai kami jadi apapun di dalam pelayanan, kami tidak akan protes. Ampuni kami hanya menuntut selama ini tempat kedudukan yang tinggi, penghargaan manusia, atau juga apresiasi tanpa pernah memandang Tuhan Yesus yang sudah merendah datang ke dunia, jadi sama dengan kami manusia dan bahkan mati di kayu salib. Bukankah pelayan Tuhan itu sama sekali tidak meminta penghargaan? Bahkan Tuhan memberi yang terbaik bagi kami semuanya. Bentuk hati kami semuanya, terlebih khusus jemaat Genpil. Jadikan jemaat yang melayani Tuhan sampai akhir, sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Tetap setia di dalam pelayanan, tidak berubah hatinya, terus mengikuti Tuhan sepanjang masa. Dan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ada, sudah terlibat, biarlah Tuhan berkati semuanya. Urapi mereka lebih lagi. Yang ambil bagian di plan di PAW, Tuhan juga urapi dan lebih berkati mereka lebih lagi. Yang juga mereka ambil bagian di plan multimedia, Tuhan juga urapi dan lebih lagi Tuhan beri mereka urapan-urapan-Mu. Demikian juga yang sudah jadi pelayan di kreatif atau juga yang pelayanan di bidang yang lain, asar among tamu, juga yang pelayan di kepejian atau apapun yang mereka sudah ambil bagian, Tuhan berkati mereka dan urapi mereka dengan urapan baru yang luar biasa. Jadikanlah seluruh jemaat Genpil jemaat yang melayani, saling melayani. Sampai kami Tuhan mengangkat gereja ini jadi gereja yang jadi contoh yang ada di Pucang Sawit dunia, bahkan jadi gereja yang diidolakan banyak orang untuk sebagai gereja yang terlibat dalam pelayanan. Saudara, angkat tangan kita semuanya, terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau serta memelihara hidupmu. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu serta memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.